Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku para muslimah, sahabat salimah rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita berada pada bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan bulan Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk mendekatkan diri padanya dan berupaya meraih ridhonya. Ridho Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin adalah cita-cita mulia yang akan diraihnya dengan berbagai upaya. Lalu amal apa saja yang mampu menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam 3 perkara, yaitu jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, jika kalian berpegang teguh pada agamanya dan tidak berpecah belah, dan jika kalian saling menasihati kepada orang yang diserahkan kepadanya urusan kalian. Dalam hadis riwayat Ahmad tersebut dijelaskan kepada kita tentang 3 amal yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini berarti bahwa dalam melakukan amal ibadah hendaknya disertai dengan landasan iman yang benar, dengan niat lillahi ta'ala. Karena jika tidak, maka amal ibadah akan menjadi sia-sia. Imam Al-Ghazali menceritakan tentang seorang ahli ibadah yang diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub dikisahkan tentang Abu bin Hisham, seorang yang rajin tahajud selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu malam ketika Abu bin Hisham keluar mengambil air wudhu, tanpa diduga dia berjumpa dengan sesosok makhluk yang ternyata adalah malaikat. Abu bin Hisham terkejut dan juga bangga karena didatangi oleh malaikat. Malaikat itu membawa sebuah buku tebal yang isinya adalah catatan nama-nama para pecinta Allah. Abu bin Hisham pun ingin tahu apakah namanya ada di situ. Dan dia merasa yakin bahwa namanya ada dalam catatan itu. Namun, ternyata malaikat mengatakan bahwa namanya tidak ada di situ. Sehingga Abu bin Hisham merasakan badannya gemetar, menangis sekeras-kerasnya, dan jatuh tersungkur di hadapan malaikat. Dia tak habis pikir, selama ini rajin ibadah, tapi tidak dicatat oleh malaikat. Maka malaikat pun menyampaikan, bukan berarti selama ini dia tidak tahu kalau Abu bin Hisham rajin ibadah. Namun Allah melarang tanganku untuk mencatat namamu, kata malaikat. Apa alasannya? Tanya Abu bin Hisham. Malaikat menjawab, sesungguhnya engkau selama ini rajin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun engkau pamerkan dengan bangga kepada banyak orang. Maka Abu bin Hisham pun menjadi sadar bahwa dia ria dengan ibadahnya selama ini. Amalan yang kedua yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah berpegang teguh pada agamanya dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan memelihara ukhuwah Islamnya. Rasulullah menggambarkan bahwa umat Islam itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan dan saling membutuhkan. Dalam hadis
Allah memberikan apresiasi yang luar biasa. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Oleh karena itu, kaum muslimin harus saling membantu, saling menghargai, dan tidak menyakiti satu sama lain. Amal yang ketiga adalah saling menasihati pada ulil amri atau pemimpin. Imam Al-Ghazali pernah berkirim surat pada muridnya yang isinya menggambarkan tentang betapa pentingnya perbuatan saling menasihati. Demikian pula kelapangan hati dalam menerima nasihat. Kata beliau, nasihat itu mudah. Yang sukar adalah melaksanakannya, menerimanya. Sehingga bagi mereka yang mengikuti hawa nafsunya, nasihat itu akan terasa pahit. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Tanya sahabat. Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan umat pada umumnya. Hal ini berarti bahwa nasihat itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui mana saja yang menjadi sarana kebaikan. Artinya, Allah juga meridhoi kepada orang yang saling menasihati dalam melaksanakan kewajiban. Maka sikap kita pada seorang pemimpin adalah menolongnya dalam menjalankan kebenaran, mentaatinya dalam kebaikan, dan mengingatkan kesalahannya dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang 3 amalan yang jika dilakukan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua agar mampu melaksanakannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.